Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para ikhwah, para anggota tim channel dakwah yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan bimbingan kepada kita semuanya untuk kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang Allah Azza wa Jalla janjikan. Allahumma amin. Pada kesempatan Kopdar yang keempat dari tim channel dakwah yang kita adakan ini, yaitu di Aula Pondok Pesantren Darul Amanta di kota Kediri, yang pada hari ini, yaitu hari Ahad, bertepatan dengan tanggal 15 atau 16 dari Rabiul Awal 1442 Hijriah ini, dan bertepatan dengan tanggal 1 bulan November tahun 2020 ini. Yang pertama, setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, tentunya kita sampaikan jazakumullah khairan kepada saudara kita dan anggota pula dari tim channel kita ini, Bapak Dinta, yang telah menyediakan tempat untuk kita bisa bersua di kegiatan Kopdar tim channel dakwah ini. Termasuk juga kepada para ikhwah yang telah membantu dengan berbagai hal yang telah mereka lakukan untuk bisa ditunaikannya kegiatan kita di Kopdar kali ini. Karena di dalam hadis Rasulullah menyebutkan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bisa seorang bersyukur kepada Allah jika tidak berterima kasih kepada kebaikan manusia. Maka sebagai kelengkapan syukur kita kepada Allah SWT dan penyempurna syukur kita kepada Allah SWT, kita sampaikan ucapan terima kasih tersebut. Kemudian pada kegiatan Kopdar kita telah kita bahas tadi itu berbagai hal yang terkait dengan kegiatan kita secara teknis, ya, di lapangan, termasuk juga kegiatan kita bagaimana kita itu bisa menghidupi tim channel dakwah ini dalam artian kebutuhan-kebutuhan secara operasional. Ini sudah kita bahas pula di dalam Kopdar kita kali ini, sudah menjadi agenda, termasuk diantaranya evaluasi dari kegiatan yang selama ini sudah dilangsungkan. Saya hanya ingin dalam penghujung kegiatan ini memberikan pesan-pesan dan juga nasihat terkait dengan apa yang tadi telah dibicarakan. Yang pertama, tentang evaluasi baik itu secara teknisnya maupun yang lain-lain. Perlu diketahui para ikhwan yang dirahmati Allah, kalaulah ada kebaikan, ada kesuksesan, ada yang kita merasa berhasil dalam program-program yang sudah kita rencanakan itu, kita harus ingat ini adalah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita ini orang yang bisa, bukan karena kita orang yang hebat yang bisa melakukan dan mensukseskan program sudah kita programkan. Itulah diantara makna daripada apa yang dalam mukadimah tadi kita sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa umuriddin. Ini mukadimah ini begitu agung, begitu luar biasa,
Jadi pujian kita kepada Allah SWT karena Dia adalah zat yang maha terpuji. Kemudian pada kelanjutan daripada mukadimah itu disebutkan kita ini kepada Allah memohon pertolongan. Untuk apa kita memohon pertolongan kepada Allah itu? Untuk suksesnya program-program kehidupan kita dunia, termasuk juga suksesnya program-program kehidupan kita secara beragama. Nah, ini mukadimah ini sebenarnya adalah apa yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, yang Dia SWT mengajarkan kepada kita sebelum kita meminta kepada Allah hajat-hajat kita yang paling pokok, yaitu hidayah. Maka diajarkan agar kita ini mengakui, mengikrarkan dari hati kita dan juga dengan apa yang kita bisa perbuat, bahwa semata-mata kita itu minta tolongnya kepada Allah dalam semua hal ihwal kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini kita sebutkan kepada Allah SWT sebagai ikrar lisan kita dari hati kita, bahwa semata-mata kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang disebut oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwa untuk kita bisa beribadah kepada Allah loh, kita butuh isti'anah. Kita butuh mohon pertolongan kepada Allah. Padahal sekedar ibadah yang apabila kita lakukan, terkadang kita itu tidak pernah payah untuk melakukannya, juga tidak mengeluarkan energi banyak, dan bahkan kita tidak keluar biaya untuk menunaikannya. Tapi dalam ayat itu disebutkan bahwa kita meminta pertolongan kepada Allah untuk menunaikan ibadah. Nah, apalagi perkara-perkara yang sifatnya kita butuh energi, kita butuh tenaga, kita butuh juga tadi finansial untuk mendukung kegiatan kita. Ini nyata-nyata kebutuhan-kebutuhan kita yang kita tidak bisa pungkiri ini, pastilah gitu ya. Pastilah kesuksesan yang ada, keberhasilan yang kita dapatkan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat. Nah, dan termasuk perkara yang sangat bagus yang juga kita harus ingatkan pribadi-pribadi kita, para ikhwah channel dakwah, bahwa termasuk perkara yang buruk yang bisa merusak apa yang sudah kita pernah lakukan itu adalah kita berbangga, kita ujub atas apa yang kita dapatkan. Jadi berbangga dan ujub atas apa yang kita bisa peroleh di masa yang sudah lalu, sebagaimana dari hasil evaluasi tadi itu, ini justru akan merusak amalan-amalan yang sudah dilakukan. Nah, ujub ini penyakit hati. Ujub ini penyakit hati. Itu faedah disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan tentang makna dari isti'adzah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa idza quri'al fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi, dan apabila engkau hendak membaca Al-Quran maka isti'adzahlah kepada Allah. Di dalam teksnya ayat itu sebenarnya yang disebut oleh Allah adalah fi'il madhi. Yang sudah belajar bahasa Arab, beda fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi itu adalah kata kerja waktu masa lampau. Artinya apa? Wa idza qara'tal Qur'an itu kalau dimaknai secara fi'il madhi, apabila kamu telah membaca Al-Quran. Artinya begitu. Berarti menurut arti ini, isti'adzah itu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan adalah setelah membaca Al-Quran. Tapi ternyata dalil-dalil yang disebutkan di dalam sunnah bagaimana pengamalannya, Rasul itu memberikan contoh isti'adzah itu sebelum membaca Al-Quran. Namun begitu, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan faedah. Bukan berarti tidak ada faedah dari disebutkannya isti'adzah itu setelah beribadah. Apa kata beliau? Menukil perkataan para ulama yang lain bahwa isti'adzah itu juga dibutuhkan setelah usainya seseorang beribadah. Meminta kepada Allah perlindungan dan penjagaan dari godaan setan usainya orang itu melakukan amal ibadah. Apa yang dimaksudkan? Kok minta perlindungan kok setelah usainya ibadah? Karena ada amalan yang itu bisa merusak, yaitu amalan yang sudah dilakukan yang merupakan amalan hati, yaitu ujub. Ujub ini penyakit hati. Ini juga godaan setan. Kalau kita isti'adzah kepada Allah Azza wa Jalla, nah seusainya kita itu melakukan amal ibadah, diharapkan Allah melindungi, menjaga kita dari ujub ini. Kenapa harus berlindung kepada dari ujub ini? Karena ujub itu bisa merusak amalan ibadah. Maka kita ingatkan kepada pribadi-pribadi kita, para ikhwah,
apa yang sudah bisa kita tunaikan ini kita harus kembalikan ini. Jadi yakinlah bahwa ini bukan karena kepandian kita, bukan karena kepiawaian kita, bukan karena kita itu orang yang menjadi pionir kegiatan ini, kemudian kita itu yang sudah paling bisa, bukan. Nah, semua kita itu ada usaha, semua kita. Usaha ingin baik, usaha ingin lebih baik, usaha ingin sukses, usaha ingin bisa begini dan begitu. Tentang bagaimana hasilnya, bagaimana ujungnya, apakah sukses, apakah bisa, apakah tidak, itu Allah SWT yang menentukannya. Allah SWT yang menentukannya. Mari kita kembalikan kepada Allah SWT tentang apa yang sudah kita dapatkan. Kenyataannya pula yang menambah keyakinan kita bahwa ini adalah Allah yang Maha Kuasa yang memberikan pertolongan. Loh, kita tidak kuasa, kita tidak mampu ketika ternyata terjadi kegagalan. Kita tidak mampu menolak ketika ternyata kita tidak sukses. Kita tidak mampu menolak ternyata ketika dalam perjalanan kita itu meliput ini di sana dan sebagainya itu ternyata ada kendala-kendala. Tidak pernah terbayangkan ketika mau berangkat misalnya kemana, kita berangkat berdakwah ke Malang, kita berangkat berdakwah ke luar pulau dan sebagainya. Ini kayaknya sudah disiapkan semuanya. Nah, kayaknya sudah semuanya sudah prima, sudah begitu. Begitu di tempat mau begini ternyata ada kendala ini, ada kendala itu. Ini di luar kuasa kita. Nah, ini menunjukkan benar-benar bahwa kita itu bukan orang yang hebat. Kita itu lemah. Bahwa apa yang kita peroleh ini, yang kita sudah bisa melakukannya bukan karena kita bisa, tetapi adalah karena taufik dan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama terkait dengan evaluasi yang tadi sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait juga dengan evaluasi yaitu rencana kerja mendatang. Nah, ini harus juga dipahami bahwa untuk merencanakan apa yang kita harus lakukan nanti di kemudian waktu itu, kita juga sandarkan program kita kepada Allah SWT. Bagaimana itu? Harapkan kebaikannya kepada Allah. Nah, harapkan kebaikannya kepada Allah. Kalau ada yang bertanya, apakah memang harus kita pasang program perencanaan? Berarti ada harapan, ada keinginan, ada boleh dikatakan cita-cita. Apakah memang harus dipasang seperti itu? Jawabannya iya. Karena dengan kita memasang target, kita sandarkan kepada Allah, berarti sudah ada niat yang baik, sudah ada tekad yang bulat, kita ingin menggapai kebaikan tersebut. Nah, kalaulah nanti tidak sukses, tidak berhasil dengan apa yang kita upayakan, sudah berniat berbuat baik itu sudah mendapatkan kebaikan. Sudah mendapatkan kebaikan. Terus karena kita sudah pasangkan target, tentunya kita akan ingin meraih target tersebut dengan sebaik-baiknya. Kenapa begitu? Karena dengan dipasang cita-cita itu, ini sedikit menjadi motivasi orang semangat melakukan. Makanya penting dipasang cita-cita. Tentang masalah ini ada sebenarnya itu dari kalangan salaf yang mereka luar biasa oleh Allah dikabulkan cita-citanya dengan tekad yang bulat yang sudah mereka pasang. Nah, ada 3 salaf itu yang mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Nah, saya ingin begini, saya ingin begini, saya ingin begini. 3-tiganya begitu. Dan oleh Allah SWT diberi kemudahan, semuanya itu mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Berdasarkan niat yang sudah mereka pasang, kemudian tekad yang sudah mereka tetapkan, oleh Allah diberi kemudahan menuju pada apa yang mereka cita-citakan. Sehingga memang kita harus pasang program gitu ya, sebagai target apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang ini. Ini adalah perkara yang bagus. Hanya saja tadi saya sebutkan, untuk masalah rencana ke depan tetap harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang memiliki kesuksesan di masa yang akan datang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan masalah, tadi kita bicara bagaimana untuk bisa lancarnya kegiatan tim channel dakwah ini, tentu juga butuh hajat-hajat yang lain yang terpenuhkan. Ada biaya operasional, ada finansial yang dibutuhkan. Untuk misalnya perangkat-perangkat ini kan juga ada butuh perawatan dan sebagainya. Mungkin pengadaan yang baru karena yang lama sudah tidak layak dipakai dan seterusnya. Ini juga tidak bisa tidak, para ikhwan yang dirahmati Allah SWT, kita harus ingat yang namanya finansial ya, namanya nilai-nilai atau jumlah-jumlah nominal yang sudah ada yang dibutuhkan, dihajatkan ini juga begitu.
Jadi tidak boleh kita bergantung kepada makhluk, tidak boleh kita bergantung kepada manusia. Kita memohon kemudahan dari Allah SWT dan Allah Zat yang Maha Kaya. Adapun masalah misalnya memperkenalkan kegiatan, memperkenalkan namanya program dakwah kepada manusia, program kebaikan, ada pintu-pintu kebaikan ini bukan dalam rangka untuk meminta, tetapi dalam rangka memberitahukan ada pintu-pintu kebaikan. Terkadang para ikhwan yang dirahmati Allah, ya, banyak orang itu sebenarnya mau mencari pintu-pintu kebaikan yang mereka ingin masuk lewat pintu tersebut, tapi kenyataannya mereka tidak mendapatkannya lantaran tidak ada referensi, tidak ada yang menyebutkan, tidak ada yang memberitahu. Nah, disinilah perannya, mungkin masing-masing dari antum, masing-masing dari kita, nah, menyebutkan adanya program-program dakwah, dan dakwah ini tentunya juga butuh penopangnya. Nah, ini sekedar diberitahukan. Kalau Allah memberikan taufik kepada seseorang, nah, menggerakkan hati seseorang untuk memberikan sedikit daripada apa yang Allah telah titipkan berupa rezeki, kemudian diberikan untuk apa? Kelangsungan dakwah tertentu, maka sungguh itu adalah Allah SWT yang memberikan. Allah SWT yang memberikan. Jadi bukan istilahnya meminta, apalagi memaksa kepada orang, apalagi istilahnya dengan membuat hati orang tidak nyaman, membuat perasaan orang tidak nyaman, sehingga harus sedikit mereka itu merasakan ketidaknyamanan. Ini tidak diperkenankan. Kemudian pula para ikhwan yang dirahmati Allah SWT, bahwa tentunya karena namanya kegiatan dakwah ini, ya, kegiatan dakwah ini adalah ibadah yang agung, maka kita harus senantiasa ingatkan diri kita, kenapa kita harus berdakwah ini. Kenapa kita harus berdakwah? Berdakwah ini adalah apa yang dicari dan dituntut oleh setiap masing-masing muslim mukmin. Setiap masing-masing muslim mukmin itu menuntut dan mencari dirinya harus berdakwah. Kok ada muslim mukmin, dia belum menyadari bahwa dia itu mencari kegiatan dakwah, dia butuh untuk berdakwah, berarti dia belum paham hakikat dirinya itu. Dia belum paham hakikatnya dirinya. Dari mana kita itu memahami bahwa dakwah ini adalah tuntutan setiap muslim mukmin? Tentunya tidak ada seorang pun dalam kehidupannya itu mau rugi. Tentu tidak ada. Jual beli saja yang itu hanya urusannya rupiah, serupiah dua rupiah, nggak mau yang ada yang rugi. Nah, semuanya ingin mendapatkan keuntungan. Nah, ini padahal hanya transaksi membela serupiah dua rupiah, nggak ada yang mau rugi. Nah, bagaimana seandainya transaksi ini bukan sekedar rupiah dua rupiah, tetapi jiwa ini yang ditransaksikan adalah diri kita ini. Nah, kira-kira adakah orang yang bertransaksi yang ditransaksikan adalah jiwanya, dirinya, kemudian dia mau rugi? Tentu tidak ada. Tentu tidak ada. Nah, ketika kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada orang yang mau rugi, begitulah seorang muslim mukmin. Nah, tentu dia tidak bakal mau rugi dalam kehidupannya. Nah, berarti apa toh? Semuanya orang menuntut untung. Semua orang itu mencari tuntutan, yaitu keuntungan, supaya hidupnya untung, supaya nasibnya beruntung. Ini adalah tuntutan. Nggak usah kita itu memaksakan orang, dipaksakan harus cari untung. Tidak, semua orang akan masing-masing mencari untung. Nah, hanya saja para ikhwan yang dirahmati Allah, kalau seandainya ada yang masih belum paham bahwa setiap muslim mukmin itu menuntut dirinya harus berdakwah, nah, berarti dia belum paham tentang siapa dirinya sebagai seorang muslim mukmin. Padahal Allah sudah dari awalnya memberikan pesan, memberikan nasihat, memberitahukan kepada kita siapa orang yang untung dari orang yang tidak untung. Yang untung adalah yang berdakwah. Berarti kalau tidak berdakwah, tidak untung. Nah, dalam surat Al-Asr Allah SWT menyebutkan, suratnya sudah antum pahami dan sudah antum hafal semuanya. Allah SWT berfirman, wal asr innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya saban manusia itu dalam kerugian. Nah, ada orang yang mau rugi. Seperti tadi kita sebutkan, tidak ada orang yang mau rugi. Tidak ada orang yang mau rugi. Nah, kalau memang Anda tidak mau rugi, perhatikan firman Allah yang setelahnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr.
Kalau memang Anda tidak merugi, maka bagaimana caranya? Perhatikan firman Allah ini. Anda harus beriman, Anda beramal soleh. Tidak cukup itu. Beriman amal soleh tidak cukup. Allah melanjutkan, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Apa ini artinya? Kita harus berdakwah. Iman, amal soleh adalah untuk Anda sendiri. Kemudian bagaimana supaya Anda itu beruntung? Ajarkan, berbagilah kebaikan itu kepada orang lain dengan berdakwah. Nah, Allah SWT menggantungkan kerugian seseorang ketika meninggalkan dakwah. Allah menggantungkan nasib untungnya orang pada dakwah. Nah, ini yang harus kita sadari para ikhwan yang dirahmati Allah. Kenapa kita harus dakwah? Kenapa kita bangga? Nah, bangga dalam artian bukan bangga di hadapan orang ya. Kenapa kita harus bangga di hadapan Allah? Saya katakan, nah, ketika kita itu ada di tim channel dakwah ini, karena setidaknya kita sudah punya tekad, saya harus berdakwah dan saya berdakwah melalui media ini. Kenapa? Karena Allah SWT sudah menjanjikan keuntungan hanya bagi orang-orang yang mau berdakwah setelah iman dan amal soleh. Nah, maka sadarkan kepada diri kita, bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan dakwah. Dakwah ini Allah yang memerintahkan, bahkan tuntutan setiap orang, yang mana Allah sendiri yang memberikan jaminan tidak rugi bagi orang-orang yang mau menuntut jalan ini, yaitu beriman, beramal soleh, kemudian berdakwah. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu namanya ibadah yang agung seperti dakwah ini, maka seperti ibadah yang lainnya, kita harus tunaikan secara ikhlas. Kita harus lakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu apa toh? Ikhlas itu pamrihnya amalan yang kita tunaikan dalam dakwah ini adalah pamrih karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan nanti nasib yang baik di akhirat. Nah, tujuan obsesi kita adalah kebahagiaan di akhirat. Nah, kita semata-mata demikian. Sehingga para ikhwan yang dirahmati Allah SWT, apabila seseorang menunaikan ini dengan ikhlas, dengan kesadaran bahwa dirinya kenapa berdakwah, kenapa kita berdakwah? Karena Allah SWT itu mewajibkan kita berdakwah. Kemudian lantas motivasi apa yang menjadikan Anda itu giat berdakwah? Karena Allah menjanjikan pahala bagi setiap pendakwah. Nah, tidak ada motivasi yang lain. Artinya apa? Kalaulah ada keuntungan materi dunia, itu tidak bakal mempengaruhi kegiatan dakwahnya. Kalau ada keuntungan materi, semangat. Nah, lebih semangat. Kalau tidak, loyo. Maka tidak begitu kalau ikhlas di dalam dakwahnya. Apakah ada keuntungan materi, apakah tidak? Karena dakwah ini adalah tugas yang kita harus tunaikan, maka begitulah, ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di pertemuan di Kopdar yang keempat di malam hari ini adalah perihal bagaimana ikhlas di dalam berdakwah itu sendiri. Berdakwah itu menyampaikan ilmu, menyampaikan amal. Berbagi ilmu, berbagi amal. Agar orang yang tadinya belum mengerti ilmu menjadi mengerti ilmu, yang belum mengerti amal sehingga bisa beramal. Toyib. Pepatah Arab atau kata orang Arab dalam kata-kata bijak mereka mengatakan faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya itu tidak bisa memberi. Apa yang dia akan berikan mau dia enggak punya. Artinya apa? Kalau kita itu mau berdakwah, nah berarti kita harus punya bekal dakwah. Selagi kita tidak punya bekal dakwah, apa yang kita harus dakwahkan? Apa yang bisa kita dakwahkan? Nah, kalau kita melihat dari kaidah seperti ini, para ikhwan yang dirahmati Allah, kita harus benahi diri kita harus bekali diri kita lebih baik. Saya katakan, kita harus benahi diri kita, bekali diri kita lebih baik. Nah, supaya apa? Supaya kita itu bisa berdakwah lebih baik. Gitu ya. Perhatikan, bukan tahapan yang saya katakan. Bukan tahapan. Apa tahapan itu? Kita harus belajar dulu. Jangan berdakwah. Belajar dulu, jangan berdakwah. Nanti setelah selesai belajar baru berdakwah. Perhatikan, saya tidak katakan yang kedua ini. Nah, kita harus apa tadi? Belajar dan bekali diri kita lebih baik. Supaya apa? Kita bisa berdakwah lebih baik. Apa tuh bedanya? Bedanya dakwah itu tidak bagian yang jatuhnya dengan apa? Tahapan setelah belajar. Karena belajar kita itu tidak ada hentinya.
Kita diwajibkan belajar sampai mati kita belajar. Sampai mati kita belajar. Kenapa? Karena setiap detik kita itu dalam hidup kita ini, kita tetap butuh ilmu. Kita tetap butuh ilmu. Sehingga belajar nggak ada berhentinya. Nah, kalau dikatakan belajar dulu baru berdakwah, kita nggak bakal berdakwah sampai mati, karena kita itu akan belajar terus sampai mati. Maka tidak begitu. Jadi kita itu bekali diri kita lebih banyak, lebih baik, supaya kita bisa bisa berdakwah lebih baik. Kita belajar tentu tidak bisa sekaligus, belajarnya bertahap. Nah, seiring dengan belajar bertahap inilah kemudian berdakwah secara bertahap pula. Ini demikian. Kemudian cara yang seperti ini menunjukkan ikhlasnya seseorang di dalam berdakwah. Menunjukkan ikhlasnya seseorang di dalam berdakwah. Karena apa? Karena dia benar-benar mendakwahkan apa yang dia ilmui. Dia benar-benar mendakwahkan yang itu datangnya dari Allah. Berbeda dengan yang tidak berbekal. Yang tidak berbekal lantas dia menyampaikan. Apa yang dia sampaikan? Berarti yang diserukan itu apa? Wong dia tidak punya bekal kok menyampaikan. Maka tentu yang demikian itu tidak menunjukkan keikhlasan seorang di dalam berdakwah. Jadi bagaimana ikhlas berdakwah itu? Nah, kita tidak bicara tentang niat ikhlas ya, tapi tentang bagaimana ikhlas berdakwah. Nah, dakwahkan apa yang Anda ilmui. Nah, dakwahkan apa yang Anda ilmui. Karena memang yang diperintahkan Allah adalah demikian. Allah SWT memerintahkan kepada baginda Nabi SAW untuk berdakwah seperti ini. Nah, untuk berdakwah seperti ini. Dia SWT berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kepada kaummu, hadhihi sabili, ini loh jalanku. Apa itu? Ad'u ilallah, aku menyeru umat untuk kembali kepada Allah. Jadi yang diserukan adalah bagaimana ilmu supaya umat bisa kembali kepada Allah. Begitu. Ala basiratin, yang aku dakwahkan adalah basirah, ilmu. Itu intinya. Sehingga apa? Kita harus punya bekal. Kita harus punya bekal. Ilmu yang harus kita sampaikan. Nah, supaya kita bisa apa? Berdakwah dengan lebih baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah SWT, kalau misalnya ada yang bertanya, loh Ustaz, bagian kita kan nggak menyampaikan Ustaz. Yang menyampaikan kan antum Ustaz. Bagian kita kan bukan menyampaikan. Jadi dakwah kami ini kan sebenarnya kan perpanjangan saja. Nah, apakah kita juga butuh ilmu, butuh bekal supaya kita bisa berdakwah lebih baik? Jawabannya gimana? Tentu. Nah, tentu tetap kita membutuhkan bekal, kita tetap membutuhkan ilmu. Nah, supaya kita bisa berdakwah lebih baik. Nah, kalau dikatakan antum berpanjangan, berarti sebenarnya antum itu satu kesatuan. Perpanjangan itu adalah satu kesatuan dari yang dipanjangkan. Nah, sehingga mau tidak mau tetap harus dengan kaidah tadi. Semua kita harus berbekal supaya bisa berdakwah lebih baik. Nah, karena apa? Karena untuk memperpanjangkan ini pun, tidak bisa tidak harus dengan kaidah ilmu, supaya tidak menjadi memperpanjangkan yang tidak pas, kan begitu. Nah, yang tidak sesuai. Benarkah perpanjangannya ada seperti ini? Ini kalau tidak dengan ilmu juga tidak bisa. Sehingga tetap membutuhkan ilmu, berbekal dengan ilmu yang baik supaya kita bisa berdakwah lebih baik. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah SWT, sering kali saya menyampaikan, dan ini untuk diri pribadi saya sebenarnya begitu, tapi saya berharap pelajaran ini juga untuk yang lain, bahwa kita berdakwah ini mau tidak mau yang paling kita ingat adalah dakwah diri kita sendiri. Yang paling kita ingat itu dakwah diri kita sendiri, karena yang diawalkan oleh Allah SWT, ya, berdakwah ini yang disuruh adalah diri kita sendiri. Maka begitu pun. Jadi apa yang kita dakwahkan, pahami dan yakini, kemudian amalkan itu untuk diri kita sendiri. Nah, ini materinya begini, oh bagus ini, biar orang-orang nanti itu begini. Sebelum orang-orang itu maka kita sendiri. Nah, kita sendiri, supaya saya nanti begini. Nah, supaya nanti saya begini. Jadi sebelum orang-orang.
Memang ya kita berdakwah untuk membimbing, untuk membina manusia secara umum. Nah, umat kita ini secara umum. Tapi itulah bahwa sebelum mengenai orang, sebelum kepada orang, sesungguhnya kita mendakwai diri kita sendiri. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga peliharalah diri-diri kalian dahulu. Wa ahlikum, keluargamu dahulu. Nah, nara dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua materi yang kita dakwahkan, nah ini adalah untuk diri-diri kita sendiri. Nah, apabila itu untuk diri-diri kita sendiri, maknanya apa? Maknanya bahwa kita itu harus perbaiki diri dengan ilmu yang kita ketahui. Nah, kita harus perbaiki diri dengan ilmu yang kita ketahui ini. Nah, dan kemudian kita sampaikan kepada umat. Apabila seperti itu, mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik. Banyaknya disambut seruan dakwah para ulama karena keikhlasan mereka di dalam berdakwah. Begini diantaranya ikhlas berdakwah, bahwa mereka itu menyampaikan apa yang mereka sampaikan adalah untuk diri mereka sendiri, kemudian untuk orang lain. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini barangkali pesan-pesan yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kita di Kopdar yang keempat, tim channel dakwah, yang bisa kita tunaikan di malam hari ini dengan ma'unah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beberapa pesan dan faedah yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita bersama-sama untuk kita bisa berdakwah lebih baik lagi. Allahumma amin. Demikian, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.